Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Monica Olivia, SE MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Fintech dan Digital Banking, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 2 yang terdiri dari saya Nafa Fitria dan saya sendiri Aulia Salsabila. Di sini kami akan membahas materi tentang regulasi dan kebijakan fintech di Indonesia. Nah, materi ini akan membahas bagaimana perkembangan fintech di Indonesia dan bagaimana peran regulasi serta perlindungan hukumnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fintech. Sebelumnya di kelompok 1 fintech itu sudah dijelaskan. Tetapi saya di sini ingin menjelaskan kembali dan mengingatkan kembali apa itu tentang fintech. Fintech itu singkatan dari Financial Technology, yang dimana inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan. Fintech itu berupa aplikasi seluler, perangkat lunak, dan teknologi yang memungkinkan pengguna dan perusahaan untuk mengakses dan mengelola keuangan mereka secara digital. Selanjutnya adalah latar belakang dari regulasi dan kebijakan fintech di Indonesia, yang dimana di latar belakangnya perkembangan teknologi digital yang sangat cepat membawa perubahan besar dalam layanan keuangan. Salah satunya munculnya Financial Technology atau fintech, layanan keuangan yang berbasis teknologi. Fintech ini menawarkan berbagai kemudahan seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih efisien, dan mendorong masyarakat untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan. Tetapi, semakin mudahnya penawaran tersebut, perkembangan fintech ini juga menimbulkan tantangan, yang utamanya adalah hal aturan hukum, perlindungan terhadap konsumen, dan sistem pengawasan dan lembaga yang terkait. Pada materi regulasi dan kebijakan fintech ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja regulasi dan kebijakan fintech di Indonesia. Kedua, bagaimana regulasi dan kebijakan fintech dapat mendukung transformasi digital di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen fintech yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan fintech di Indonesia. Perkembangan regulasi fintech di Indonesia juga telah memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri. Dengan adanya regulasi yang jelas, perusahaan fintech dapat beroperasi dengan keyakinan tanpa mengkhawatirkan akan melanggar hukum atau menghadapi tindakan penegakan hukum. Keberadaan regulasi ini juga memberikan sinyal positif bagi investor yang dapat mendorong investasi lebih lanjut dalam industri fintech di Indonesia. Ada 2 lembaga utama yang mengatur tentang fintech di Indonesia, yaitu kebijakan utama yang diatur oleh Bank Indonesia atau BI yang mengatur sistem pembayaran dan kestabilan moneter, dan yang kedua itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau sering disebut dengan OJK yang mengawasi jasa keuangan berbasis teknologi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Sesuai dengan tujuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, memberlakukan sejumlah peraturan untuk mempromosikan dan melindungi pertumbuhan sektor fintech. Regulasi OJK yang telah dikeluarkan yang pertama itu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK 02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK 04/2020 tentang penawaran EPEK melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau securities crowdfunding. Yang keempat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK 03/2017 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan. Terakhir, yang kelima, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Selanjutnya, Peraturan Perundang-undangan Regulasi Bank Indonesia terhadap fintech. Yang pertama itu ada PBI nomor 11/12/PBI/2019 tentang uang elektronik atau electronic money. Dia ada berbentuk
fisik dan non-fisik. Yang berbentuk fisik itu seperti e-money Mandiri dan Brizi BRI. Terus ada yang tidak berbentuk fisik seperti e-wallet, yaitu Dana, Oppo, GoPay, dan lain-lain. Terus yang kedua, PBI nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik PBI Money. Yang ketiga, PBI nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Terus yang terakhir itu ada PBI nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan fintech dapat mendukung transformasi digital di Indonesia, yaitu peran regulasi dan transformasi digital. Pertama, ada mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang aman. Kedua, memberikan kepastian hukum bagi investor dan startup. Dan yang ketiga, menekankan praktik ilegal dan aktivitas keuangan tidak terdaftar. Adapun contoh dari implementasi dukungan terhadap transformasi digital. Pertama, ada KRIS, yaitu efisiensi pembayaran UMKM. Kedua, ada peer-to-peer lending, yaitu solusi akses modal bagi masyarakat unbanked. Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen fintech di Indonesia. Ada dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Elektronik Pembiayaan Layanan ITE yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dan yang ketiga ada POJK Nomor 1 POJK-07-2013 tentang hak konsumen fintech. Adapun praktik perlindungan konsumen yang pertama ada verifikasi identitas KYC. Kedua ada transparansi suku bunga dan informasi dan transaksi. Dan yang ketiga ada penyelesaian sengketa yang mudah diakses. Tantangan yang dihadapi oleh regulasi fintech di Indonesia. Pertama, perkembangan teknologi yang sangat cepat menjadi tantangan bagi regulasi fintech. Kedua, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam regulasi fintech menjadi tantangan yang signifikan. Ketiga, ada pengawasan yang efektif terhadap perusahaan fintech yang tumbuh dengan cepat juga menjadi tantangan. Yang keempat, perlindungan data pribadi juga merupakan tantangan yang perlu diatasi dalam regulasi fintech. Dan yang terakhir, kelima, kolaborasi antara regulator perusahaan fintech dan pemangku kepentingan lainnya menjadi penting dalam mengatasi tantangan dalam regulasi fintech. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu regulasi fintech di Indonesia sudah berkembang ke arah yang lebih baik, meskipun belum sepenuhnya. Dukungan dari OJK dan Bank Indonesia sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan mendorong perkembangan industri fintech. Perlindungan terhadap konsumen menjadi fokus utama dalam pengaturan fintech, dan Indonesia membutuhkan regulasi khusus yang lebih lengkap dan terkoordinasi agar industri fintech bisa tumbuh lebih aman dan berkelanjutan. Baik, terima kasih para audiens yang telah menyimak materi kami. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita dan dapat memahami pentingnya regulasi dan kebijakan fintech di Indonesia. Jika ada pertanyaan atau diskusi, kami dengan senang hati akan menerima dan menjawab semua pertanyaan dan diskusi ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.